di minggu hari ini. Mari penuh ucapan syukur, kita mau beribadah, kita mau memuji, mau menyenangkan hati Tuhan. Mari kita siapkan hati pikiran kita mau datang ke hadiratnya, kita mau datang memuji memuliakan namanya. Mari kita angkat pujian dengan segenap hati dan jiwa. Dan membuatku dalam berharapan.
haleluya Yesus. Kami sangat-sangat Terima bersyukur kepada kasih Tuhan Bapa di Yesus. surga. Karena Tuhan Yesus baik, Oh, Tuhan Yesus luar haleluya, biasa haleluya, yang Yesus. Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Terpujilah Sehingga di nama pagi yang Tuhan. indah ini Tuhan, Tuhan melenyapkan langkah kami untuk datang ke tempat ini, Ya, untuk haleluya, lain, Yesus. tidak lain kami memuji dan membesarkan nama Amin, daripada amin. Tuhan saja Terima kasih sendiri. Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kalau ada umat-Mu di dalam perjalanan, Bapa di Tuhan surga. tolong perjalanan mereka Oh, agar mereka tiba di haleluya. tempat dengan selamat. Terima kasih Bapa di surga. Kalau ada oknum yang tidak senang kami beribadah di pagi hari ini, kami bersatu, kami tengking dalam nama Yesus. Biar kiranya ibadah ini mulai dari pertama hingga akhir boleh terlaksana menurut sesuai dengan kehendak Bapa di Terima surga. kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami. Dalam nama Yesus kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan yang penuh kasih. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah buka ibadah kita, kita sudah membuka dengan pengucapan syukur. Mari kita mau bergirang-girang, kita mau bersorak-sorai, kita mau meninggikan, memuliakan nama Tuhan. Mari siapkan hati kita mau bersorak, bergembira untuk memuliakan nama Tuhan. Mari kita angkat pujian, memasuki gerbangnya. Puji
bahwa Yesus kita sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Mari kita mau tetap memuji memuliakan nama Tuhan. Kita tetap bergirang-girang. Kita memberikan semangat kita untuk Tuhan, untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kita angkat pujian, ada pertemuan di udara. Tiba saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita mau fokus untuk mendengarkan setiap pesan-pesan Tuhan untuk kehidupan kita. Haleluya, haleluya, Yesus. Selalu menyertai
Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kembali lagi kita bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan sangat baik dalam kehidupan kita. Haleluya. Sepanjang minggu Tuhan sudah tolong kita, Tuhan sudah pelihara kita, dan torang lagi kembali ada bersama-sama di tempat ini bersyukur kepada Tuhan, memuji, memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Puji Tuhan. Saya akan langsung ajak kita semua yang ada untuk membuka Alkitab kita. Sama-sama kita buka di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-34. Matius pasal yang ke-6 ayat 31 sampai ayat 34. Sama-sama orang bangkit berdiri dan firman Tuhan akan dibacakan bergantian. Ayat 31 saya, 32 jemaat, begitu selanjutnya. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-31 berkata demikian. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu terjadi masalah saja tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Haleluya, puji nama Tuhan. Silakan duduk jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Pagi hari ini kita sudah membaca kebenaran firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-34. Firman Tuhan berbicara tentang hal kekhawatiran. Minggu lalu orang sama-sama sudah belajar kebenaran firman Tuhan, bagaimana Tuhan selalu ada. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Jaminan Tuhan ada bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Dan sudah disentil minggu lalu, kalau orang masih ingat, firman Tuhan katakan jangan khawatir, karena kekhawatiran tidak akan pernah menambah walau sehasta saja di dalam kehidupan kita. Dan pagi hari ini orang kembali dikuatkan, dinasehati dengan kebenaran firman Tuhan untuk dalam hidup kita. Firman Tuhan katakan jangan kita khawatir. Lembaga Alkitab memberi judul hal kekhawatiran. Dalam menjalani kehidupan ini, apalagi di zaman sekarang ini, ada banyak kekhawatiran yang timbul. Ada banyak kekhawatiran yang datang di dalam kehidupan kita. Dan kadang-kala kekhawatiran itu tanpa kita sadari melemahkan iman kita kepada Tuhan. Haleluya. Saudara, kemarin anak-anak sampai saya lihat anak-anak sampai bingung. Terus terang kemarin saya rasa Tuhan terlalu berat beban yang saya pikul. Saya sampai ke kubur, dalam hati saya berdoa, Tuhan, kenapa terlalu cepat Tuhan memanggil suami? Secara manusia saya belum sanggup Tuhan mau hadapi semua. Tapi sepanjang satu hari saya pulang dari kubur, masih ada rasa, oh Tuhan, bagaimana ini Tuhan? Terlalu berat. Sampai sore saya ke kubur, lihat orang kerja, tak ada, ternyata dia kerja di sini. Saya pulang rumah dengar berita duka, saya ke tempat duka. Maksud saya mau hilangkan pikiran-pikiran, kekhawatiran, ketakutan yang saya hadapi.
Seolah-olah saya tidak berdaya lagi, saya lemah. Tuhan, bagaimana ini? Sambil saya mau hilangkan saya punya beban, saya punya pikiran, saya ke tempat duka, saya ngobrol-ngobrol, saya pulang. Saking pusingnya, saking saya tertidur. Anak-anak sampai bilang, "Mami, kok cepat sekali Mami tidur?" Nggak apa-apa, saya nggak apa-apa, saya sudah tertidur. Dan kurang lebih jam 12 malam saya terbangun. Saya kaget, oh Tuhan, saya belum siapkan khotbah, saya belum baca Alkitab. Tuhan, besok saya mau melayani. Jadi saya sendiri berpikir begini, oh Tuhan, nggak mau saya tinggal dalam kekhawatiran, saya nggak mau tinggal dalam kelemahan, saya nggak mau tinggal dalam ketakutan. Tuhan, kuatkan saya. Saya langsung berdoa, saya ambil Alkitab, dan Tuhan menguatkan saya lewat firman Tuhan ini. Waktu saya berdoa, saya buka Alkitab, saya bilang, Tuhan, saya hanya seorang hamba. Besok Tuhan saya akan melayani. Tidak mungkin saya mau melayani dalam keadaan seperti ini. Saya harus menguatkan jemaat. Saya harus memberikan pengertian bagi jemaat bagaimana cara hidup di dalam Tuhan. Sementara keadaan saya seperti ini. Oh Tuhan, ya enggak. Jangan Tuhan, saya tidak mau tinggal di dalam ketakutan. Saya buka Alkitab dan saya dapat ini. Firman Tuhan katakan, sebab itu jangan kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Haleluya. Jadi waktu saya baca ayat ini saya menangis. Saya bilang, Tuhan ampuni. Ternyata ketika saya hidup dalam kekhawatiran, saya meragukan kuasa Tuhan. Ketika saya hidup dalam ketakutan, artinya saya tidak mengenal Allah lagi. Saya tidak percaya kepada Allah lagi. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, kadangkala kekhawatiran itu saya boleh bilang seperti musuh yang terselubung. Musuh yang menggerogoti kekuatan rohani kita, kekuatan iman kita, menjauhkan hubungan kita dengan Tuhan. Seperti yang saya alami. Ketika saya lemah, saya khawatir, saya tidak berdaya, saya takut. Tetapi firman Tuhan katakan pagi hari ini, torang sama baik saya, firman Tuhan itu datang bukan hanya untuk jemaat Tuhan. Firman Tuhan itu datang juga bagi kehidupan hamba Tuhan yang memberitakan firman Tuhan. Firman Tuhan katakan, jangan kita khawatir, karena kekhawatiran hanya akan membuat hidup kita jauh dari Tuhan, membuat fokus kita tidak lagi kepada Tuhan, bahkan menyeret kehidupan kita kepada kejatuhan rohani, membuat kita tidak bergairah, membuat kita tidak bersemangat di dalam Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan, jemaat yang ada di GPDI Mawar Saron, Allah tidak mau kita hidup di dalam kekhawatiran. Allah tidak mau umatnya tinggal di dalam kekhawatiran. Khawatir itu hal biasa. Semua orang pernah mengalami yang namanya khawatir. Semua orang pernah mengalami yang namanya ketakutan. Semua orang pernah mengalami yang namanya down. Tetapi satu hal, firman Tuhan katakan, jangan pernah kita tinggal di dalam kekhawatiran. Saudara, kenapa Tuhan tidak mau kita tinggal di dalam kekhawatiran? Karena kekhawatiran hanya akan membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Dan Tuhan mau hidup kita sebagai orang percaya, kita tinggal di dalam Tuhan. Kita menikmati kebebasan yang Tuhan berikan dalam kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan mau orang hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Ketika kita tinggal dalam kekhawatiran, iblis mulai tertawa, aduh so masuk perangkap ngana.
Dia suka ketawa-ketawa, ini suka ketawa-ketawa. Tetapi ketika kita mau bangkit, kita mau maju di dalam Tuhan, maka Tuhan bersuka cita atas hidup kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kenapa Allah tidak mau melihat kita tinggal di dalam kekhawatiran? Karena Allah tidak mau melihat hidup kita menderita. Oleh sebab itu Allah memberikan kunci dalam hidup kita, bagaimana supaya kita bisa berkemenangan dalam menghadapi kekhawatiran yang selalu datang dalam kehidupan kita. Kekhawatiran yang selalu datang menghimpit kehidupan kita. Saudara, kekhawatiran itu dia tidak pernah pandang kepada siapa dia akan datang. Semua orang pernah mengalami, siapapun dia, dalam hal apapun pernah yang namanya mengalami kekhawatiran. Tetapi ada kekuatan yang Tuhan berikan bagi kita di dalam ayat yang sudah kita baca, bahwa di sini adalah kunci bahwa Tuhan ingin melihat hidup kita tidak tinggal dalam kekhawatiran. Ayat yang ke-33 katakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri, dan kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi kunci supaya kita tidak tinggal di dalam kekhawatiran, ayat yang ke-33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Cari kerajaan Allah, cari kebenaran firman Tuhan, janji Tuhan, maka semua akan ditambahkan di dalam kehidupan kita. Saya tidak tahu persis apa yang kurang dalam hidup saudara saat ini, tetapi firman Tuhan mengajak hidup kita untuk kita mendapatkan kekurangan yang kurang dalam hidup kita. Mari torang mau cari Tuhan, torang mau memuliakan Tuhan. Dan saya percaya torang ada di tempat ini, torang sama-sama bersekutu kepada Tuhan, memuji memuliakan Tuhan. Salah satu cara torang mau mencari Tuhan, amin. Salah satu cara torang mau mendekatkan diri kita kepada Tuhan, kita mencari Tuhan lewat pujian kita, lewat penyembahan kita, lewat ibadah kita kepada Tuhan, seperti yang kita lakukan pada pagi hari ini. Saudaraku, begitu sulitnya, begitu susahnya orang yang tinggal di dalam kekhawatiran. Kadangkala karena kekhawatiran kita salah mengambil keputusan. Karena kekhawatiran hidup kita salah dalam melangkah. Saudaraku yang kekasih, kita akan melihat ada beberapa contoh dalam Alkitab bagaimana kehidupan tokoh-tokoh Alkitab ketika mereka hidup dalam kekhawatiran. Jadi ada sesuatu yang terjadi ketika seseorang itu hidup di dalam kekhawatiran. Ada bahaya ketika seseorang itu hidup dalam kekhawatiran. Di sini saya ambil ada beberapa tokoh dalam Alkitab. Salah satu yang saya ambil Abraham. Abraham, Tuhan bilang, Abraham, kamu akan menjadi bangsa yang sangat besar. Kamu akan memiliki keturunan yang sangat banyak. Bahkan kalau kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan, Tuhan bilang, Abraham, keturunanmu akan seperti bintang di langit, seperti pasir di pantai. Jadi orang bisa bayangkan berapa banyak itu, tidak terhitung. Tetapi pada kenyataannya, sampai masa tua Abraham belum punya keturunan. Abraham belum punya anak. Bahkan firman Tuhan catat Sarai adalah seorang wanita yang mandul, tidak mungkin untuk memiliki keturunan. Tetapi saudara ingat, Tuhan sudah berjanji Abraham akan menjadi bapa
Abraham akan memiliki keturunan. Dan kita melihat apa bahaya yang terjadi karena kekhawatiran Sarah, ketakutan Sarah. Sarah bilang, "Pak, dia pembantu." Sarah bilang, "Pak Abraham, bagaimana ya kalau saya boleh artikan dengan bahasa torang, bagaimana ya torang ini? Torang pe umur so tua, so 90 tahun, Sarah 75 tahun, so mau 100 tahun, belum ada keturunan. Mar Tuhan bilang torang pe keturunan banyak sekali. Kong kia pada begini, lebih baik ngana ada tuh kita pe pembantu, ngana kawin jodoh dia. Mungkin dengan cara itu Tuhan akan menyatakan, Tuhan akan memberikan keturunan. Coba supaya lebih jelas, orang sama-sama buka di dalam Kejadian. Supaya lebih jelas lagi, di dalam Kejadian pasal yang ke-16 ayat 1 sampai 3, apa firman Tuhan katakan di sana? Kejadian 16 ayat 1 sampai 3. Adapun Sarai istri Abraham itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abraham, "Engkau tahu Tuhan tidak memberikan aku melahirkan anak. Karena itu baiklah, hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak." Dan Abraham mendengar perkataan Sarai. Jadi Sarai istri Abraham itu mengambil Hagar hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abraham telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abraham suaminya untuk menjadi istrinya. Kita melihat kekhawatiran yang timbul dalam kehidupan, dalam pribadi Sarai. Dia melakukan suatu kesalahan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah mau memberkati kehidupan kita, asalkan kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Allah tidak mau kita mendahulukan Tuhan. Sarai dia mendahulukan Tuhan. Belum waktunya Tuhan. Tuhan bilang untuk memperoleh janji itu ada waktunya. Tetapi kita lihat Sarai, dia tidak sabar menunggu janji Tuhan. Dia mau memakai pikirannya sendiri. Dia mau memakai kekuatannya sendiri. Dan kita lihat di dalam Kejadian pasal yang selanjutnya, firman Tuhan katakan bagaimana Sarai ketika Hagar mengandung, lalu ketika Hagar mengandung, apa yang terjadi? Bahaya apa yang terjadi? Hagar menganggap rendah Sarai. Karena apa? Dia pikir, kamu tidak punya keturunan, saya yang punya keturunan. Ayat yang keempat firman Tuhan katakan dari Kejadian, Abraham menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Jadi ketika kita mulai memakai kekuatan kita, ketika kita mulai memakai pikiran kita, ketika kita mulai mendahului Tuhan, maka kita akan dianggap rendah, kita akan dipandang rendah. Tetapi kalau kita terus melakukan firman Tuhan, maka janji Tuhan memberkati, Tuhan menolong, Tuhan memberkati kehidupan kita semua. Saudara, keputusan yang diambil oleh Abraham dan Sarai mengakibatkan posisi Sarai direndahkan.
mengakibatkan ada penindasan yang terjadi. Abram dan Sarai, ketika Sarai merasa dia tidak dihormati lagi, ketika dia merasa Hagar sudah tidak menghormati dia lagi sebagai nyonyanya. Kalau kita baca ayat selanjutnya di dalam ayat yang kelima, firman Tuhan katakan, lalu berkatalah Sarai kepada Abram, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku kepangkuanmu. Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung. Ia memandang rendah aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau. Kata Abraham kepada Sarai, hambamu itu di bawah kekuasaanmu. Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Katanya, Hagar, hamba Sarai, dari mana datangmu dan kemana pergimu? Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu, biarlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Lalu kata malaikat itu kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail. Kata Tuhan sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu, seorang anak laki-laki yang seperti keledai liar. Demikianlah nanti anak itu, tangannya akan melawan tiap-tiap orang, dan tangan tiap orang yang melawan dia, dan di tempat kediamannya ia menantang semua saudaranya. Haleluya. Jadi kita melihat ketika Abram dan Sarai mereka melakukan satu kesalahan, akhirnya ada kesalahan lain lagi yang mereka lakukan. Abraham dan Sarai bersepakat menindas Hagar, karena bagi mereka Hagar sudah, mungkin kalau orang bilang sudah baru ngana, kita so kasih yang terbaik, ngana so melunjak. Saudara, Tuhan tidak mau dalam hidup kita tinggal di dalam kekhawatiran, karena ada banyak hal yang kita alami, ada banyak kerugian yang kita hadapi. Ketika kita tinggal dalam kekhawatiran, ada sesuatu yang kita hadapi dalam hidup kita. Kita tidak merasa aman lagi, kita tidak merasa tenang lagi, karena kekhawatiran merenggut semuanya itu. Jadi saat ini, siang hari ini, mari torang jemaat Tuhan yang ada, torang tinggal tetap di dalam apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Tuhan mau kita tetap percaya kepada Tuhan, berserah kepada jaminan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, karena ketika kita tinggal di dalam kekhawatiran, maka itu hanya akan merugikan kita. Kalau di dalam Matius pasal 13 ayat yang ke-22, firman Tuhan katakan, orang yang tinggal di dalam kekhawatiran, mereka tidak akan menghasilkan buah yang baik. Jadi dalam kehidupan kita, kalau kita mau ada hasil yang baik, baik dalam pekerjaan kita, baik dalam rumah tangga kita, baik dalam pribadi kita, mari torang mau percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Torang jangan tinggal dalam kekhawatiran. Memang dalam hidup ini ada banyak hal yang coba merenggut hidup kita, yang coba merampas hidup kita untuk kita jauh dari Tuhan. Tetapi siang hari ini lewat kebenaran firman Tuhan, torang dikuatkan. Mari torang senantiasa kuat di dalam Tuhan. Torang senantiasa berharap terus kepada Tuhan. Jangan sampai karena kekhawatiran membuat kita mengambil keputusan yang salah dalam hidup kita. Jangan sampai karena kekhawatiran membuat penilaian Tuhan salah terhadap kita.
Jangan sampai penilaian orang penilaian orang terhadap kita salah hanya karena kita khawatir. Kita terus bertumbuh di dalam Tuhan, kita terus tinggal di dalam Tuhan, berpengharapan kepada Tuhan. Orang boleh khawatir, tetapi firman Tuhan bilang jangan tinggal di dalam kekhawatiran. Kita harus bangkit, kita harus semangat, kita harus selalu percaya bahwa dalam segala hal, dalam hal apapun, dalam suka, dalam duka, Tuhan selalu ada. Tuhan selalu siap menolong kehidupan saya dan saudara. Dia yang akan terus membela kehidupan saya dan saudara, menjadikan kita orang-orang yang terus berharap dan berpengharapan hanya kepada Tuhan, sampai kita menerima kemenangan yang daripada Tuhan. Kemenangan yang memberikan kita hidup yang penuh sukacita, hidup yang penuh damai, hidup yang menikmati ketenangan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari firman Tuhan mengajar kita, mari orang mau mencari kerajaan Allah, orang mau mencari Tuhan dalam kehidupan kita. Karena itu salah satu kunci kita hidup di dalam Tuhan. Salah satu kunci kita hidup menang atas kekhawatiran. Di dalam Filipi pasal yang keempat ayat 6, coba buka dari slide. Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-6, apa firman Tuhan katakan? Firman Tuhan berkata demikian, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Jadi firman Tuhan bilang jangan khawatir tentang apapun juga. Baik itu kebutuhan kita, mungkin hal yang sangat kecil, Tuhan bilang jangan khawatir. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Haleluya. Mari orang selalu mengucap syukur, karena hati yang bersyukur adalah kunci yang sangat penting untuk kita meraih kemenangan. Amin. Jadi orang diajar untuk selalu bersyukur dalam keadaan apapun. Sekalipun mungkin persoalan yang kita hadapi besar, persoalan yang kita hadapi seolah-olah tertutup tuh jalan, tidak ada jalan lagi. Tetapi Tuhan bilang orang bersyukur, karena dengan bersyukur maka di situ kita akan melihat pertolongan Tuhan. Dengan bersyukur kita akan meraih kemenangan yang Tuhan sediakan bagi kita. Amin. Mari dalam hidup kita, orang terus mau mencari Tuhan, orang terus mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Meski ada banyak tantangan, meski ada banyak persoalan hidup, ada banyak yang kadang-kala membuat kita lemah, kadang-kala membuat kita takut, kadang-kala membuat kita khawatir. Tetapi firman Tuhan pada pagi menjelang siang ini mengajak kita jemaat Tuhan yang ada, mari orang jangan tinggal di dalam kekhawatiran. Untuk dapat melihat pertolongan Tuhan, orang hidup dalam ucapan syukur kepada Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginan kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kita diajar untuk selalu berdoa. Kita diajar untuk selalu memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, memuji Tuhan sambil kita mengucap syukur. Maka di sanalah kita akan menerima kemenangan yang sesungguhnya dari Tuhan. Artinya kita akan menerima kelepasan, kita akan menerima kebebasan. Hidup kita tidak diikat lagi. Hidup kita tidak terikat dengan kesulitan. Hidup kita tidak diikat dengan masalah. Masalah boleh datang, tetapi hai masalah, aku akan tetap bersuka cita karena Tuhan bersama-sama dengan saya. Aku akan tetap bersuka cita karena Tuhan selalu menolong saya. Aku akan tetap bersuka cita karena Tuhan ada di depan saya yang siap menolong saya.
yang siap membela saya. Masalah, silakan. Kalau engkau mau datang, datang. Tetapi aku punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang siap menolong, Tuhan yang siap memberikan jalan terbuka, jalan terbaik bagi kehidupan kita. Inti dari kebenaran firman Tuhan, saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari torang senantiasa hidup di dalam ucapan syukur. Jangan kita menghabiskan waktu kita hanya dengan hidup dalam kekhawatiran. Karena jelas sekali firman Tuhan katakan, orang yang hidup di dalam kekhawatiran, orang yang tidak bersyukur. Orang yang hidup di dalam kekhawatiran, orang yang tidak mengalami kebaikan Tuhan. Orang yang hidup di dalam Tuhan adalah orang yang tidak percaya akan pertolongan Tuhan. Dan saya yakin torang semua di tempat ini, torang adalah orang-orang yang percaya Tuhan. Torang adalah anak-anak yang sudah dipilih oleh Tuhan. Mari torang selalu bersyukur kepada Tuhan, torang selalu memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, karena itulah yang Tuhan mau. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi Tuhan bilang, mari torang jangan tinggal di dalam kekhawatiran, karena kekhawatiran kita, sebab kekhawatiran hari ini cukup untuk hari ini. Jangan sampai besok. Masalah kita boleh ada, tetapi firman Tuhan katakan, janganlah kamu khawatir akan hari esok. Dia Allah yang memegang hidup kita, Dia Allah yang menuntun hidup kita, Dia Allah yang menjamin kehidupan kita. Ketika kita tidak tinggal dalam kekhawatiran, maka kelimpahan kasih setia Tuhan melingkupi kehidupan saya dan saudara. Haleluya, puji nama Tuhan, amin. Firman Tuhan sudah diberitakan, kita semua sama-sama sudah diberkati. Kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan berdoa buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar. Haleluya. Makasih. Kita angkat satu pujian. Yesus setia. Haleluya. Amin, amin, amin.
sangat bersyukur kepadamu, karena dengan kebaikan dan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami sampai saat ini Tuhan, kami tetap merasakan dan menikmati pertolongan-pertolongan yang Tuhan selalu nyatakan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Tuhan Yesus yang baik, berkati hamba-Mu yang sudah melayani kami dengan firman-Mu, Ibu Gembala kami di tempat ini. Pakai dia lebih heran ya Tuhan, bukan rahasia-rahasia firman-Mu, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Bela Tuhan menyatakan selalu kuasa-Mu lewat firman Tuhan yang kami dengar setiap hari, agar kami selalu dikuatkan, selalu diberikan kemampuan untuk menghadapi hal-hal yang tidak mampu kami hadapi. Namun kami percaya Tuhan selalu bersama-sama dengan kami, maka kami ada kekuatan baru, kebebasan yang Tuhan senantiasa berikan dalam kehidupan kami. Kami tidak akan khawatir ya Tuhan, karena setiap kekhawatiran kami bawa kepada Tuhan melalui doa dan air mata kami. Dan kami percaya air mata kami itu ditampung di dalam kirbat-Nya Tuhan, sesuai dengan janji firman Tuhan. Berkati jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, kirimkan jiwa-jiwa baru ya Tuhan di GP di Marsarun untuk menopang pelayanan dan pekerjaan Tuhan yang ada. Ini adalah kebun anggur-Mu ya Tuhan, dan kami siap mengerjakan kebun anggur-Mu ini ya Tuhan, lewat jiwa-jiwa baru yang Tuhan kirimkan itu untuk menopang pelayanan dan pekerjaan Tuhan yang ada. Berkati jemaat Tuhan di siang hari ini ya Tuhan. Sebentar kami akan memberikan korban persembahan. Besar kecil Tuhan memberkati. Apapun yang kami berikan kepada Tuhan sesuai dengan kemampuan kami masing-masing akan diberkati oleh Tuhan dan dibalas oleh Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur di siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita sama-sama sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Percaya bahwa firman Tuhan itu menjadi kekuatan, penghiburan, penolong dalam hidup kita. Kita akan melayani Tuhan lewat korban pelayanan kita kepada Tuhan. Berkati sepanjang hidupku diberkati, bila bangun pagi hari siang berkati malam aku diberkati, aku diberkati sepanjang hidupku diberkati, bila bangun pagi hari siang berkati malam aku diberkati, aku diberkati sepanjang hidupku diberkati, bila bangun pagi hari siang berkati malam aku diberkati, aku diberkati sepanjang hidupku diberkati, bila bangun pagi hari siang berkati malam aku diberkati. Haleluya, puji nama Tuhan. Tuhan memberkati setiap korban pelayanan yang sudah kita lakukan untuk Tuhan. Biarlah semua kita lakukan karena bukti kita mengasihi dan mencintai Tuhan. Puji Tuhan, kita akan masuk dalam pengumuman. Untuk pengumuman ibadah kita, puji Tuhan. Jadi untuk ibadah rayun kita minggu ini bertempat di gereja. Dan karena hari Kamis ada kegiatan, jadi boleh nggak hari Rabu? Karena hari Kamis ada gembala Toluaan, gembala Sodi Mandagi, DP anak kawin tapi di Manado. Dan saya nggak enak kalau nggak pergi karena salah satu mentor
Oh ya, oke. Jadi ada perubahan untuk minggu ini, ibadah rayon kita di cancel dulu. Karena kalau saya minta tadi hari Rabu karena hari Kamis ada gembala Mandagi punya anak menikah. Dia salah satu mentor yang selalu mensupport saya. Selalu dia telepon, mesti semangat, mesti kuat. Jadi dia ingat-ingatkan. Jadi kalau saya tidak pergi, saya rasa saya ini kelewatan karena termasuk itu orang tua. Jadi tapi info tadi orang untuk minggu ini di cancel dulu, nanti minggu depan di keluarga bagi mereka. Dan hari Jumat orang sama-sama berwaktu berdoa kepada Tuhan. Ada banyak hal yang perlu orang doakan, baik itu menyangkut pekerjaan, rumah tangga, pelayanan, banyak sekali yang perlu kita doakan. Mari saya mengajak orang semua, orang aktif dalam doa, karena doa orang benar besar kuasanya. Haleluya. Dan hari Minggu orang kembali bertemu di tempat ini bersama-sama, kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Pengumuman tambahan, mungkin kalau tidak ada halangan, besok saya mulai kerja ya Om Ferry. Jadi besok mungkin mau baca kobesi dulu atau mau bikin fondasi, kurang. Pokoknya nanti Om Ferdi lihat-lihat tuh kerja. Karena kalau saya paling saya cukup lihat, saya tidak 100% ada. Om Ferdi salah satu yang kerja, Om Ferdi lihat-lihat akan baik-baik tuh kerja. Ya Om Ferdi. Jadi besok semulai kerja, dan kalau ada waktu tuh bapak-bapak ambil waktu hari apa datang baca kobesi, bantu baca kobesi. Pokoknya setiap hari ada orang kerja. Jadi kalau tidak bisa besok, mungkin lusa, orang ambil waktu datang sama-sama baku tulung, datang sama-sama bekerja sama dalam hal pembangunan yang ada. Besi so ada, sudah ada sebagian yang so beli batu so masuk. Nanti sambil bekerja apa yang dibutuhkan Tuhan tolong, Tuhan adakan semuanya. Torang sama-sama berdoa supaya apa yang menjadi rencana torang dalam pembangunan semua berjalan dengan baik, lancar. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dimuliakan. Oh ya, sorry, saya ada bawa buku. Sudah 1 tahun lebih torang tidak ada, aduh salah bawa buku ini. Oh, sudah 1 tahun lebih, kurang lebih 1,5 tahun, torang pe uang kas, tidak ada baca-baca, tidak ada pertanggungjawaban. Jadi hari ini saya mau baca torang pe pertanggungjawaban, tapi saya tidak mau baca mendetail satu-satu. Saya sudah rangkum di sini pengeluaran. Torang pe uang kas selama kurang lebih 1,5 tahun ya. Kurang lebih 1,5 tahun, torang pe uang kas berjumlah 7.561.000. Itu torang pe uang kas. Dari semua dari persembahan, terus tuh tahun 2024 berjalan sempat ada ekstra 5 menit ya. Dan ada terakhir tutorang cari dana lewat Momasa for Natali Pinili. Pokoknya semua berjumlah 7.561.000. Dan pengeluaran di sini, pengeluaran kebutuhan gereja, baik aqua, pulsa untuk gereja, perlengkapan kalau orang Natal ada beli permen, beli apa semua itu, bahkan sempat ada beli kabel dan fitting dan lampu
bikin ini keyboard, pokoknya pengeluaran semua 4.066.000. Jadi kadangkala pengeluaran kalau orang gembala ada berkat orang yang ini. Tapi kadangkala kalau memang tidak ada, mau tak mau orang ambil di uang kas. Pernah lagi dah bayar upah kerja orang yang dapat kerja, sempat pernah ambil di uang kas 1,5 juta, karena memang waktu itu lagi minus sekali. Jadi saya rasa jemaat Tuhan boleh maklumi, sebetulnya kita bilang lebih bagus kalau jemaat yang pegang tuh keuangan. Cuma sampai sekarang masih belum ada yang mengaku, mau tak mau sampai sekarang tetap gembala yang pegang. Tetapi jangan takut, semuanya dilakukan dengan sebijak mungkin. Sama seperti tadi saya bilang, kalau gembala ada uang, gembala pakai keuangan. Tapi kalau tidak ada untuk kebutuhan orang di gereja, kebutuhan khususnya untuk pelayanan, mau tak mau tetap ambil di kas. Jadi untuk kas kita sekarang ini ada 3.490.000, 95.000 kas saat ini. Tanggal 22 Februari 2026 ada 3.495.000. Puji nama Tuhan, itu sebagai penyampaian for orang semua. Biarlah orang semakin semangat di dalam Tuhan, orang semangat dalam menghadapi pelayanan pekerjaan Tuhan. Apalagi hari-hari ini orang akan diperhadapkan dengan pembangunan yang ada. Puji nama Tuhan. Sama-sama orang bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pada malam hari ini, pada pagi hari ini. Kita akan terima berkat yang daripada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Setiamu Tuhan, sebab kasih setiamu Tuhan melebihi segalanya, dan ku bersyukur sebab kasih setianya. Amin, haleluya. Sebab kasih setiamu Tuhan, amin. Sebab kasih setiamu, janjimu Tuhan melebihi segalanya, dan ku bersyukur melebihi segalanya. Kepada Engkau Tuhan, Bapa kami yang sangat baik, Bapa yang selalu ada buat kehidupan kami. Engkau Tuhan Allah yang sudah menolong, memimpin ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga di penghujung ini dalam segala baik oleh pertolongan Tuhan. Bapa di surga, kami percaya pertolongan Tuhan itu selalu indah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami akan berpisah satu dengan yang lain. Tuhan, kami berdoa kepadamu, kiranya kasih setia Tuhan terus mengikuti setiap kehidupan kami. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita angkat tangan kita bawa setiap kehidupan kita kepada Tuhan. Kiranya
kasih setia Tuhan, anugerah rahmat kebaikan Tuhan senantiasa mengikuti kehidupan kita. Hidup kita senantiasa tinggal di dalam kemurahan dan berkat Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kehidupan saya dan saudara. Tuhan kiranya memberkati rumah tangga saya, rumah tangga saudara. Tuhan kiranya memberkati setiap pekerjaan kami semua yang ada. Tuhan kiranya memberkati setiap kebutuhan kami. Apa yang kami makan, minum, pakai diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Engkau Bapa yang sangat baik. Sepanjang minggu inilah hidup kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Tuhan yang menolong, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memberkati kami semua yang ada. Terima kasih Tuhan. Diberkatilah setiap kami yang sudah melayani Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Haleluya. Rahmat ya. Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.